Maxi Yamaha ini jadi salah satu segmen motor yang dikembangin banget sama Yamaha karena memang jualannya tuh kenceng banget. Makanya hari ini Yamaha Indonesia merilis Yamaha X-Max Tex-Max. Apa bedanya sama varian standar dan berapa harganya? Kita simak di video ini. Nah, ini dia teman-teman Yamaha X-Max Tex-Max. Secara tampilan sih kelihatan ya, dia cuma kayak berbedaan di bagian beberapa komponennya aja. Nah, desainnya masih sama. Nah, kita langsung lihat detail bedanya. Yang pasti di sini ada emblem Tex-Max-nya. Jadi emblem Blue Corp di varian yang biasa itu dihilang, digantiin sama emblem Tex-Max, dan ini bukan karet ya. Ini kayak macam plastik tebel gitu, ini solid. Dan warnanya ini dia warnanya magma black, jadi kadang kelihatan hitam, kadang kelihatan kayak warna coklat-coklat gitu. Nah, ini warnanya pasti doff, tapi dia catnya tuh halus, ngedov tapi halus, jadi nggak yang berpori-pori banget, yang harusnya nggak akan gampang kotor. Untuk atasnya, untuk windshield ini nggak ada perbedaan, masih sama, dan dia adjustable tapi masih manual ya. Velg pastinya pakai warna gold, sama kayak di varian-varian yang sudah ada sebelumnya. Beda lainnya, dia ada di ini dia lid cover, jadi dia cover atau tutup dari konsolnya ini berlapis kulit. Jadi atas ini kayak kulit yang bahannya kasar, sementara yang bawah ini kulitnya bertekstur nih, kayak macam kulit jok mobil ya. Dia lebih halus nih. Dan dia ada jahitannya di sini, double stitching di sini, warnanya coklat apa emas gini ya, mirip-mirip gitulah. Ini juga di cover yang sebelah kirinya juga sama, dia pakai pelapis gitu. Bahan kulit yang kasar di atas dan bahan kulit yang agak halus di bawah. Kita lihat ya, ini kayak apa sih, bisa nggak diterapin? Oke, jadi detailnya seperti ini ya teman-teman ya. Dia memang melapisi, dan ini bukan yang semacam kondom gitu ya, jadi ini nggak gampang lepas, jadinya lebih awet. Dan kalau bahan-bahan kulit kayak gini nih, kalau kena air atau kena kotoran kayaknya butuh treatment khusus nih buat ngebersihinnya ya. Jadi selain harus menyiapkan obat untuk bodinya, untuk perawatan lapisan kulitnya ini kayaknya butuh treatment khusus. Kayak obat perawatan interior mobil tuh masuk nih buat perawatan kulit di cover konsolnya. Terus kita turun ke bawah, pasti dia hanya ada di sini teman-teman. Ini footstep aksesoris yang berbahan aluminium di bagian silvernya ini. Cuman dia hanya di bagian yang selonjorannya aja ya. Sebentar yang bagian bawah ini masih standar, masih karet biasa, sama kayak di varian X-Max Connected yang reguler. Tuh, kayak gini lepasnya gampang, agak nanggung nih kalau cuma depan doang sih, harusnya sih yang bawah juga ya, supaya lebih apa ya, kelihatan lebih total lah. Ini berbahan aluminium, dan ini aluminium doff gini warnanya, dan ini nggak gampang kotor sih. Dan bagian sini ada lapisan karet yang lebih ngegigit dibandingkan karet footstep di varian standar. Kalau standar itu di ujungnya ini kadang suka licin. Nah, kalau ini sih dari bahan karetnya saya pegang-pegang ini harusnya lebih ngegrip nih. Jadi sepatu nggak gampang melorot kalau lagi selonjoran. Detail lainnya, nah ini adalah jok comfortnya. Jadi dari zaman X-Max lama itu memang jok itu paling sering diganti supaya lebih nyaman. Teksturnya memang lebih empuk ya dibandingkan yang bawaan. Dan ini tekstur yang kulit jok yang di atas ini mirip sama cover lid yang di bawah sini nih. Terus di bagian depan ini modelnya tekstur agak kasar, sama juga kayak di cover konsol depan. Dan dia ada sandarannya di bagian tengah sini. Jadi touring-touring jarak jauh dia akan lebih nyaman. Dan dia ada emblem Yamaha-nya di sini berbahan aluminium. Jadi kalau di jok standar itu biasanya tuh emblem aluminium di belakang. Kalau yang di jok comfort seat ini dia ada di sini. Nah, ini joknya kata sih bukan jok yang X-Max lama terus dipasang di X-Max baru. Nah, kita lihat ya. Kita buka dulu joknya. Nah, oke. Jadi kalau kalian pakai jok comfort Eropa yang kayak gini terus dipasang di S-Max baru, tapi joknya tuh pakai yang S-Max lama, dia harus mengganti juga bagasinya karena ada perbedaan di bagian sini nih. Jadi kalau yang di S-Max lama itu lekuk bagasi itu cenderung lurus, makanya nggak cuma joknya doang harus diganti, tapi juga bagasi-bagasinya. Nah, kalau yang ini joknya itu memang disiapkan khusus untuk X-Max Connected, yang mana memang sudah didesain untuk bagasi yang punya lakukan di bagian sini. Jadi nggak perlu ganti bagasinya juga, gitu.
Lain-lainnya kita lihat ada emblem. Nah ini emblem X-Max-nya agak berbeda. Kalau dilihat sini sih warnanya agak-agak silver ya. Sementara di model-model yang lain tuh kayak ada warnanya tuh agak-agak semacam black chrome, jadi hitam tapi agak mengkilat juga. Jadi ini sepertinya lebih berbeda dibandingkan yang di X-Max yang biasanya. Sekarang kita pengen ngerasain seperti apa sih rasanya duduk di atas X-Max Tex-Mex ini dengan jok yang lebih nyaman ini. Oke, sekarang kita langsung mencoba duduki motor ini. Jadi seperti apa? Apakah menambah pendek ground clearance-nya juga? Nah, dengan tinggi saya 172 cm, kaki sih masih napak, cuma memang agak jinjit, agak melayang gitu ya. Dengan posisi duduk menyender di sandaran belakang ini memang rasanya nyaman banget sih. Joknya lebar, feeling empuk-empuknya ini beda sama yang varian standar, yang jok standarnya. Dan kalau duduk agak maju ke depan, kaki bisa lebih menapak, walaupun memang di bagian depan ini masih berasa ngeganjal di bagian paha sisi dalam. Tapi masih oke, dengan tinggi jok yang masih sama, tapi mendapatkan jok yang punya keempukan yang lebih empuk dibandingkan varian standar, lebih oke, lebih enak buat jalan jauh. Nah, untuk footstepnya bener ini rasanya lebih lengket, karena kalau di varian yang connected biasa, kalau kakinya selonjoran tuh cenderungnya tuh agak melorot-melorot. Ini karetnya lebih ngegrip, lebih lengket, jadi pasti nggak akan lebih capek, kaki nahan, supaya tetap di posisi selonjoran kayak gini. Ini nempel gini aja, nggak ngasih tenaga ke kaki. Kaki saya sudah lengket ke bagian footpack di depan ini. Nah kalau kalian beli ini, enaknya adalah motor ini juga punya setang yang adjustable. Jadi dia punya dua posisi setang yang bisa diatur maju dan mundur. Ini posisi standarnya, standar seperti ini. Tapi kalau kalian merasa kurang nyaman atau setangnya tuh agak terlalu jauh, atau pengen duduknya lebih mundur supaya bisa selonjoran di joknya, tinggal dimundurin aja satu step, itu stang akan lebih mundur, tangan juga pastinya akan lebih rileks. Nah, mumpung saya lagi megang area setang, feeling yang berbeda adalah dia hand gripnya juga hand grip khusus, yang mana ada emboss Tex-Mex. Jadi perbedaan dengan versi connected, di area setang adalah hand grip khusus dengan emblem Tex-Mex, dan dia teksturnya agak kayak jahitan anyaman-anyaman gitu ya di sini. Dan ini lumayan empuk, tapi kalau menurut saya malah masih lebih enak hand grip yang X-Max yang biasa ya, kalau menurut saya. Tapi oke, karena hand grip ini dibuat memang khusus buat motor ini supaya kesan premium lebih dapat dan sebagai pembeda dengan varian-varian yang di bawahnya. Jadi seperti itu teman-teman, penjabaran saya untuk detail dari Yamaha X-Max Tex-Mex, yang mana dia punya perbedaan detail dari jok, hand grip, emblem, dan juga warna, juga aksesoris-aksesoris lainnya. Dan motor ini dijual dengan harga 71,3 juta on road Jakarta dan bisa kalian dapatkan di minggu ketiga bulan Desember ini. Bedanya sekitar 5,3 dibandingkan Yamaha X-Max Connected biasa. Dan asiknya, aksesoris yang ada di varian Tex-Mex ini bisa kalian beli terpisah di bulan Februari tahun depan. Tapi harganya kalau kalian beli komplit lebih mahal sejuta, jadi sekitar 6,3 juta. Kalau gitu jangan lupa di like, comment, subscribe Motovun Indonesia. Akun TikTok kita di Motovun Indonesia juga. Dan website kita autofun.co.id. Sampai ketemu di video selanjutnya.